Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi tsabbata qaula Ibrahim fi kitabih walladzi yut'imuni alladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu wa huwa yashfin. Irsyadan lana linairi jannatihi wa maghfiratihi wa ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya minta supaya yang belakang ke depan? Yang pertama, di dalam hadis Sahih Bukhari di bab awal itu judulnya Bada'ul Wahyi, yakni pertama turunnya wahyu atau dimulainya turunnya wahyu. Nah, antara lain digambarkan ketika Nabi berada di Gua Hira, ya, itu untuk kesekian kalinya, sudah berkali-kali, akhirnya datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa wahyu 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Alaq, ya. Nah, ketika itu disampaikan, Nabi menjawab ketika diminta Iqra, Nabi menjawab, ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, malaikat Jibril merangkul Nabi. Nanti di belakang hari Nabi nyampaikan ketika itu sampai-sampai terasa saya tidak bisa bernafas karena sangat eratnya rangkulan malaikat Jibril itu. Itu satu. Yang kedua, suatu hari Nabi duduk bersama dengan para sahabat dan tidak ada satu orang pun yang berbicara dalam konteks itu. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih dan para sahabat tidak mengenal. Mereka menyimpulkan orang itu datang dari tempat yang jauh. Maka orang itu semakin dekat, akhirnya lututnya berhimpitan dengan lutut Nabi. Lalu orang tersebut tanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Setelah orang tersebut dijawab oleh Nabi, ya, kemudian orang tersebut pergi. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Ya, akhirnya Nabi memberitahu bahwa yang datang itu malaikat Jibril mengajarkan agama untuk kalian. Nah, proses itu sekali lagi lutut Nabi, lutut dan malaikat Jibril itu berhimpitan. Yang ketiga di surat An-Najm, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Perhatian ditujukan pada 3 ayat yang terakhir yang saya baca itu tadi. Malaikat Jibril tampak di ufuk, di cakrawala,
Akhirnya kemudian semakin dekat sampai jaraknya dengan Nabi itu sekitar 2 busur anak panah. Maka setelah itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Nah, poin yang ingin saya ambil bahwa dalam proses pewahyuan tadi, termasuk dalam proses malaikat Jibril bertanya pada Nabi tadi itu secara fisikally dekat. Dekat. Nah, karena itu ini kita ambil pelajaran baik dalam hal mengajar maupun dalam pengajian, sebaiknya kita berusaha sedekat-dekatnya. Secara pengalaman juga begitu. Kalau ibu-ibu menasihati anaknya jauh di ujung sana, itu akan berbeda dengan anak itu dekat dengan ibu. Termasuk misalnya dilus kepalanya dan sebagainya. Itu lebih masuk nasihat yang disampaikan. Ketika ngajar kemudian mahasiswa itu ngambil tempat di belakang, yang di depan aja 1-2 orang saja, padahal ada kursi, maka saya minta tolong pada mahasiswa yang belakang, coba tolong kursi ini dipindah ke belakang sana. Mereka ada yang memahami secara harfiah, langsung mau diangkat. Saya bilang daripada diangkat, duduk aja di situ. Nah, ini juga sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa saya supaya ngambil hal yang ada di depan. Ibaratnya sholat, itu soft yang terbaik tentu di depan. Kecuali kalau ini diatur laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang sana, kecuali kalau diatur begitu. Kalau tidak, ya model begini yang lebih dekat. Nah, itu juga untuk konteks membangun masa depan dari mahasiswa yang saya ajar itu. Kalau di mindsetnya itu sudah ada, di pikirannya itu sudah ada pandangan bahwa ngambil posisi yang di depan itu itu baik, lalu dibiasakan, itu menjadi kultur dan akan mempengaruhi sekali lagi quote and quote takdir yang dibuat untuk dirinya masa depan. Masa depan. Ya kalau di Indonesia yang tertinggi ya jadi presiden. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan begitu, tidak memikirkan juga, jangan disalahkan kalau yang jadi presiden orang lain. Jadi begitu. Nah, sekali lagi itu diambil yang di depan. Dan istilah leader itu artinya sekali lagi ada istilah dalam bahasa Arab imam, ada bahasa imam itu mesti di depan. Yang kedua ada istilah imamah, itu kepemimpinan. Tapi juga ada istilah siasah. Nah, siasah itu dalam ada bahasa Indonesia sais. Sais itu yang ada di depan sendiri, di dokar, tahu dokar ya? Yang ada kuda, lalu kereta ditarik kuda. Nah, itu sais. Jadi sais. Dia yang mengendalikan kudanya dan di depan. Demikian pula istilah kulukum ra'in. Ra'iyun dalam arti ra'iyun asalnya menjadi ra'in.
itu orang yang pengembala. Ya pengembala artinya yang mengendalikan. Ada juga istilah qaid. Qaid itu gambarannya ketika jalan terhalangi, maka dialah kemudian yang membuat jalan untuk bisa tidak terhalangi di situ. Nah, mindset begini ini bagian dari ajaran Islam. Ya tadi Nabi mengatakan kullukum ra'in, itu membangun mindset kita di sini. Jadi kalau model begini, insya Allah yang cepat paham itu secara umum itu yang di depan. Semakin di belakang semakin kurang pemahamannya, kecuali kalau Allah bertindak lain. Karena kalau Allah bertindak lain tidak dalam konteks sunnatullahnya, tapi dalam konteks ghairu sunnatillahnya, itu ngantuk pun bisa paham. Maka kalau mau jalan itu ya silakan. Ya, saya kira gitu aja ya pengajiannya ya, saya tinggal ya. Jadi gitu, jadi biasakan untuk ngambil tempat di depan ya. Kecuali kalau ada ketentuan yang di depan itu presiden, menteri dan sebagainya, ya sudah itu artinya itu halangan syar'i gampangnya ya, ada aturan yang dibuat. Kalau enggak ya duduk di depan. Ya. Nah, jadi dengan begitu insya Allah yang akan jadi pemimpin itu putra-putranya yang di depan ini lebih dulu. Kalau ini tidak ada baru kemudian belakangnya. Ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, kalau saya sekarang minta supaya meja ini dipindah ke belakang sama ibu-ibu kan tidak pantas ya. Jadi nggak pantas ya terus ya. Tapi alhamdulillah sudah ada yang duduk di belakang itu ya, juga banyak dari para jin ya. Saya tahu jin ya. Baik, kita mulai ngajinya. Yang pertama kita ngaji 3 ayat surat Asy-Syu'ara. Ini pengajian dengan 3 surat di Asy-Syu'ara itu banyak saya sampaikan di beberapa tempat akhir-akhir ini karena ini konsekuensi logis dari faham kita yang sering kita dengungkan, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah ya. Kembali kepada Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, nanti di belakang akan saya singgung tentang ini. 3 ayat itu ada di surat Asy-Syu'ara ayat 80, 79 dan 78. Ya. Jadi 78, 79, 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Di ayat 77-nya itu ada kata Rabbal Alamin, illa Rabbal Alamin. Kita ngaji biasanya kita baca Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbul Alamin itu ditafsirkan oleh ayat sesudahnya dari ayat 78 tadi ditafsirkan oleh ayat 78, 79 dan 80. Nah,
Mari kita baca yang 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, itu tulisan standar Arabnya, bahasa Arabnya itu ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Nah, mestinya begitu. Ya. Banyak pola-pola penulisan Al-Quran yang tidak mengikuti pola penulisan Arab secara standar. Ya. Karena itulah kemudian di dalam studi Al-Quran ada yang namanya ya, ilmu Rasmil Quran, ilmu penulisan Al-Quran. Ya. Rahmah atau rohmah itu tak yang itu rohmah ya, rohmatan misalnya ya, itu harus menggunakan tak marbuto. Tak marbuto itu hak yang ada titik 2 di atas itu. Ya, tak marbutoh artinya yang dibunterkan. Asalnya tak kan begini ya, terbuka ya. Nah, itu menjadi begini. Nah, di sini ada titik 2. Itu standar secara umum. Tapi di dalam Quran ada tulisannya yang menggunakan tak mabsutoh ya, jadi tak yang terbuka. Ya. Ya, jadi yang tak begini ini ada titik 2, hak yang dikasih titik 2 itu namanya tak marbutoh, lawannya tak mabsutoh, tak yang dibuka. Jadi ada ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim itu alifnya dibuang, kecuali Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik tidak dibuang, bisminya tidak, alifnya ada. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ya terdapat pada 113 surat. Lalu ada surat An-Naml yang di dalamnya ada 1 ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sehingga jumlahnya 114. Sementara surat yang tidak ada itu di surat At-Taubah ya, seperti itu. Sehingga ada ilmunya ya. Ini salah satu akhirnya juga ada orang yang meneliti mengapa begitu. Ternyata sekali lagi misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ditulis tambah alif dengan bismi ya, ba alif sin mim, itu jumlahnya ada 20 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan dibuang alifnya itu ada 19. Nah, ternyata kata ismen alif sin mim ya, itu dalam Al-Quran ada sekian dan bisa habis dibagi 19. Demikian pula kata Allah ada sekian ribu tapi habis dibagi 19. Juga kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim ya, semuanya menunjukkan seperti itu. Sehingga kalau ada orang mau coba-coba meniru Al-Quran, itu hampir pasti tidak bisa. Tidak bisa, banyak hal yang kemudian seperti itu. Dan faktanya Quran memberikan tantangan berlaku sampai seterusnya ya, untuk membuat kata semisal satu surat saja. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa melakukannya. Nah, kembali ke soal tadi, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, untuk menyamakan bunyi akhir ya, supaya enak mungkin begitu, atau mungkin ada rahasia-rahasia lain yang masih belum diketahui oleh manusia. Nah, alladzi khalaqani
Dialah yang telah menciptakan aku. Ini Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim yang mengatakan. Lalu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini bedanya duduk di depan sama di belakang. Kalau di depan mau bicara sendiri sungkan, kalau di belakang sudah nggak apa-apa. Tapi moga-moga diberi oleh Allah ya pemahaman ya yang tidak ngikuti sunnatullahnya ya. Nanti aja saya minta maaf pada yang belakang kalau sudah selesai ya. Tolong diingatkan nanti. Ya. Alladzi khalaqani. Ya, saya baca di tafsir At-Tabari. Ini enggak ada penjelasannya. Yang ada penjelasannya fahuwa yahdin. Kata yahdin ada tafsirnya. Tapi yang alladzi khalaqani tidak ada. Ya. Nah, maka sekali lagi mari kita jelaskan ya. Allah lah yang menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim. Artinya ya tentu tidak hanya Nabi Ibrahim ya, semua makhluk Allah lah yang menciptakan. Termasuk kita ini yang menciptakan adalah Allah. Tentu penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim berbeda ya. Maka saya lebih kontekkan pada penciptaan Nabi Ibrahim di situ. Ya. Nah, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan banyak di beberapa surat menjelaskan tentang proses penciptaan fisik manusia. Antara lain ada di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Ayat 12, 13 dan awal-awal ayat 14-nya membicarakan penciptaan manusia dari segi fisik. Baru di bagian menjelang akhir ayat 14-nya Allah menjelaskan summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami sempurnakan penciptaan yang fisik tadi ya. Ada summa ansha'nahu, kemudian kami sempurnakan, kami teruskan, kami kembangkan ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu menjadi makhluk, menjadi ciptaan yang berbeda. Artinya kalau nggak ada proses ini ya, ada proses kemudian kami sempurnakan, kami kembangkan, itu kita tidak menjadi ciptaan yang berbeda. Kalau nggak jadi ciptaan yang berbeda, jadi apa? Kan begitu pertanyaannya. Kemungkinan besar yang paling dekat kita menjadi hayawan. Bukankah ada ungkapan ya, al-insanu hayawanun natik, manusia itu adalah binatang, hanya binatang yang natik ya, natik. Ada ilmu dari kata natik itu juga ya, ada ilmu mantik.
Ini ilmu logika. Kita dulu diajar waktu kuliah mengenai ilmu mantik. Ya, ilmu logika bagian dari falsafah dasar ilmu mantik. Nah, itu bisa merujuk kepada pikiran, pada akal dan lain sebagainya. Ya. Akal, al-aqlu, al-fikru, al-qalbu, al-lubbu, al-fuadu itu aktivitas dari ruh kita. Ya. Lalu dinamailah dengan nama-nama sesuai dengan aktivitas itu. Ya. Sekarang ibu-ibu di sini menjadi orang yang lagi ngaji, ya, ngaji. Kalau orang belajar di perguruan tinggi dia mahasiswa. Tapi kalau dia kembali ke rumah, ya, dia menjadi anak, dia menjadi cucu sesuai dengan posisi-posisi yang berbeda-beda. Maka ketika ruh itu melakukan beberapa tindakan, itu akan kemudian diberi nama dengan nama-nama sesuai dengan itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke ayat 12, 13, 14 tadi itu. Di ayat 14-nya di agak menjelang akhir, summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami sempurnakan, ya, lalu ciptaan tadi menjadi ciptaan yang lain, ciptaan yang berbeda. Di tafsir At-Tabari, ya, summa ansya'nahu khalqan akhar itu diberikan penjelasan binafkhir ruhi, dengan meniupkan ruh. Pengajiannya sampai jam berapa? Hah? Kalau 10 berarti perlu kira-kira 5 kali pengajian gitu ya. Ya, itu masih 1 ayat, belum selesai 1 ayat. Ya. Insya Allah saya kuat sampai jam 1:30. Kan masih bisa sholat zuhur ya, 1:30. Ya. Bahkan juga bisa dijamak dengan asar, jamak takhir juga bisa. Ya. Ya. Jadi gitu. Kelihatannya ibu-ibu ini juga belum sarapan ya, katanya tadi senam dulu. Sudah? Oh ya baguslah kalau gitu sampai jam 1:30 ya. Baik, saya teruskan. Binafkhir ruhi, dengan meniupkan ruh, dengan peniupan ruh, ada proses peniupan itu. Itu terjadi dalam hadis ya, ketika usia kandungan 120 hari. Ya. Arba'ina yauman, 40 hari, 40 hari ya, itu kemudian ditiupkan ruh. Ya. Nah, banyak orang menyimpulkan orang hidup itu karena ada ruh. Sekarang pertanyaannya begini, ini ibu yang sudah sepuh-sepuh ya, terutama atau yang STW juga boleh ya, STW setengah tua. Ngapunten, mohon maaf. Dulu ketika mengandung
Jabang bayi itu geraknya apakah 120 hari baru gerak? Apakah sebelumnya belum bergerak? Hah? Sebelum 100 hari enggak bergerak? Oh, masa enggak bergerak? Enggak bergerak. Saya tanya Bapak aja kalau begitu ya. Jadi, nah, sehingga bukan ruh, ya, yang menyebabkan itu istilahnya nafas, ya. Nafas itu bisa berarti nyawa, ya, karena nyawa itulah lalu ada hayah, hayah itu hidup, itu nyawa. Tapi nafas juga bisa berarti diri, ya. Jadi, ya, usikum wa iyaya bitaqwallah, ada yang juga menggunakan usikum, ya, wa binafsi, ada wa binafsi, ya, yang tepat itu usikum wa iyaya, ya, tapi juga ada khotib-khotib yang menyebutkan usikum, ya, wa nafsiya, ada begitu, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Kalau itu benar bisa wa iya ya, bisa apa tadi usikum wa iya ya, usikum apa itu wa nafsiyah, itu bisa berarti diri, ya, bisa berarti diri. Bisa juga dalam bahasa Jawa disebut dengan nafsu, mulai an-nafsu al-lawwamah, ada juga an-nafsu al-mutmainnah, ada juga an-nafsu al-ammarah dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah diartikan nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu diartikan setiap, bukan setiap diri, tapi setiap yang bernyawa. Ya, jadi gitu, akan merasakan kematian. Nah, sehingga ruh itu bukan menjadikan orang itu hidup, ya. Bahkan ada orang yang masih hidup tapi ruhnya sudah tidak ada, kadang-kadang bersifat sementara, kadang-kadang bersifat permanen. Mohon maaf, orang yang gila, ya, orang yang gila, ya, itu ruhnya sudah tidak ada, walaupun dia hidup, walaupun dia hidup. Dan tadi summa ansha'nahu khalqan akhar, jadi kita jadi manusia itu karena diberi ruh. Kalau ruhnya tidak ada, entah diambil permanen ataukah kemudian sementara, sebenarnya kita tidak lagi jadi manusia. Karena itu juga tidak ada taklif, tidak ada beban syariah bagi orang yang gila. Nggak ada beban syariah. Kita kena beban syariah itu sebagai manusia, ya. Sehingga orang yang gila itu nggak berdosa, minum khamr nggak berdosa, ya, nggak berdosa. Nah, kalau mau merasakan gitu ya silakan, ya. Nggak sholat nggak apa-apa, ya. Jadi juga ada untungnya jadi orang gila itu, Ibu, ya. Ya, jadi tidak kena hisab dalam konteks waktu gila di situ. Itu salah satu juga awaridul taklif, ya, awaridul ahliyah, ya. Nah, dalam usul fikih disebut begitu, penghalang untuk dibebani, ini dibebani, ya. Orang yang tidur juga terbebas dari kewajiban ketika tidur. Jadi kalau jenengan sekarang mau ngantuk itu, ya, ngantuk itu setengah-setengah, tidak dibebani, ya. Silakan. Nah, sehingga itu tadi konteksnya adalah seperti itu.
Nah, kembali ke soal tadi. Nah, setelah lahir bisa 7 bulan, bisa 9 bulan gitu ya. Lalu orang lahir. Ya. Janin tadi kemudian merasakan kehidupan di luar rahim. Pertanyaannya, kapan mulainya kehidupan manusia? Kalau sebagai manusia yang terdiri dari ruh dan tubuh tadi, itu dimulai ketika manusia berada di kandungan ibu dalam usia 120 hari tadi itu. Ya, itu. Nah, itu antara fisik dengan jiwa, dengan rohani ya, rohani itu dimulai itu. Tapi kalau kita hitung dari segi apa istilahnya entitas itu apa? Dimulai tadi di situ ya, kan ada proses sampai 120 hari. Ya. Kalau dihitung dari aspek fisiknya, ilmu kedokteran itu menyimpulkan mulainya adalah ketika terjadi konsepsi. Konsepsi itu bertemunya spermatozoa dengan ovum. Ketika ovum kemudian masuk ke dinding, ketika spermatozoa masuk ke dalam dinding ovum, ya, itu disebut dengan masa konsepsi dalam ilmu kedokteran. Ya. Kalau enggak terjadi, ya enggak terjadi kehamilan. Ya, enggak terjadi kehamilan. Apakah ketika itu baru hidup? Tidak. Ya. Karena mohon maaf, sperma itu hidup. Sperma itu jamak, mufradnya spermatozoa. Sperma itu hidup, ya sudah hidup. Ya, sehingga sekali lagi kita tidak tahu sebenarnya mulai kapan ya hidup. Jadi kalau ada ulang tahun itu mengikuti kelahiran, ya itu bukan mulai hidup. Ya, nah, hari ulang tahun kelahiran kan gitu ya, kelahirannya. Kelahiran. Tapi mulai hidup enggak di situ. Nah, ya. Nah kemudian ya, lalu jadilah kita kayak gini. Alladzi khalaqani tadi ya. Dari situ sudah nampak di kita ini ada aspek fisik, aspek rohani. Mana yang lebih dulu? Fisik atau ruh? Yang lebih dulu ruh. Ya. Jadi ruh didesain untuk nanti masuk ke dalam tubuh manusia. Tubuh penciptaan tadi lalu jadi manusia, itu lebih dulu. Sehingga karena itulah lalu baru dibuat tubuhnya. Tubuh kita datang kemudian. Ya. Di surat Ali Imran, ingat saya 172, kalau nggak 172, 182. Itu ada ungkapan alastu birabbikum. Qalu bala. 72 ya? 7. 172 ya?
Al-A'raf. Al-A'raf 172. Ya. Nah, itu seluruh manusia yang akan ada di bumi itu dikumpulkan oleh Allah, dikeluarkan dari sulbi Adam. Ya, dari sulbi Adam istilahnya begitu. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk itu tadi, ruh tadi di situ. Sehingga kita setelah hidup. Nah, ketika punya tubuh lah kita hidup di dunia fenomenal. Ada istilah fenomena. Ya. Sedangkan sebelum punya tubuh kita hidup di alam transendental, di alam gaib, di alam non fenomenal. Nah, maka disitulah kita diberikan oleh Allah hidayat, ya, petunjuk dengan cara Allah bertanya, alastu birabbikum. Lalu qalu bala. Ya, ketika itu kita menjawab betul ya Allah. Maknanya ya pada ruh tadi itu kita hidup pada masa transendental tadi itu sudah built-in pada jiwa kita itu ya adanya potensi untuk mengakui Allah. Ya. Lalu Allah ya bertanya, alastu birabbikum. Kalau ini tidak punya potensi untuk bertuhan, mungkin jawabannya tidak tahu, gitu. Tidak tahu. Tapi langsung dijawab bala, betul, ya Allah. Ya. Sehingga bukan setelah penciptaan tubuh dan sebagainya baru diberi petunjuk, bukan. Ya. Bukan. Jadi kalau urut-urutan ayatnya tadi, alladzi khalaqani, setelah itu fahuwa yahdin. Ada kata fahuwa yahdin. Maka ini secara umum penciptaan dulu, setelah itu diberi petunjuk. Dalam arti struktur kata, ya, struktur kata. Tapi ketika kemudian ada bagian petunjuk itu yang prosesnya bersama-sama dengan keberadaan yang diberi petunjuk tadi, maka ini dalam tata bahasa tidak bisa dirumuskan secara struktural. Ini penjelasannya seperti itu. Paham tidak paham nggak penting ya, nggak penting ya. Saya itu kalau ngajar nggak pakai mikir ngerti atau enggak mahasiswa saya ya, nggak pakai begitu. Pokoknya saya ngajar saja ya. Jadi gitu. Ngaji juga begitu ya. Saya tidak mikir jamaahnya paham atau tidak ya. Sehingga karena itu saya juga tidak terlalu jadi beban jiwa saya kalau ada yang ngantuk, ada yang ngomong-ngomong sendiri, ada yang utek-utek HP, saya nggak mikir ya. Sebab tadi itu, sebab dengan jenengan Bapak Ibu-ibu datang ke sini ini itu sudah dapat banyak. Pertama, dimudahkan jalan ke surga. Ya benar, man salaka thoriqan, kan gitu kan, yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ini yang dimudahkan itu tidak hanya Bapak Ibu-ibu yang di sini. Ya. Yang tadi sudah dari rumah itu niatnya datang di sini untuk ngaji,
tapi akhirnya tidak sampai di sini, itu sudah masuk pada man salaka. Orang yang menempuh perjalanan. Jadi nggak bicara soal sampai tidak sampai. Nah gitu ya. Jadi gitu. Nah yang kedua ya. Wa idza jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Ya. Ketika tadi orang-orang yang salaka tadi itu sampai ke rumah-rumah Allah, berkumpul di situ ya. Wa majtama'a qaumun ya, tadi itu berkumpul di situ wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Masjid ini, Masjid At-Tanwir ini baitun min buyutillah. Ya. Tentu bait Allah yang utama itu Al-Masjid Al-Haram di sana di Mekah itu ya. Tapi ini juga Baitullah. Ya. Kita sudah berkumpul gini. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain tidak bukan. Ya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka membahasnya ya, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain tidak bukan pada mereka itu sakinah datang kepada mereka, ketenangan sampai pada mereka. Nazalat ya, nazalat alaihimus sakinatu. Nah, nazala itu di sini nazalat karena fa'ilnya adalah muannas ya, as-sakinatu tadi. Turun. Secara fisika ya, turun itu lebih mudah daripada naik. Ya, turun lebih mudah daripada naik. Yang kedua juga bisa lebih cepat daripada naik. Kalau tidak percaya, ini bisa lompat di sini ya, masih lebih cepat daripada naik ya, daripada naiknya. Ya. Nah, sehingga maknanya dengan mudah dan dengan cepat ketenangan itu sampai pada mereka yang lagi ngaji tadi. Salah satu indikasi dari sakinah, ketenangan, itu kalau ngantuk. Jadi kalau banyak yang ngantuk berarti betul-betul dapat sakinah tadi itu ya. Loh, kan bener toh? Kok kan bener toh? Nah. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, lalu rahmat Allah itu meliputi mereka yang ngaji. Rahmat Allah. Ini yang duduknya tidak karu-karuan itu mungkin punya asam urat ya. Tapi ketika begini ini, insya Allah sudah tidak mikir asam uratnya ya. Yaitu yang ketiga, dipermudahkan tadi, dipermudah jalan ke surga, ada sakinah, ada rahmat. Yang keempat, wa khaffat humul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Ini malaikat yang khusus, bukan malaikat yang umum. Malaikat yang umum itu ada raqib atid, ada malaikat muhafadzah yang menjaga kita di depan di belakang kita ya. Dan ketika ngaji begini ada tambahan malaikat yang hadir ya, yang hadir ya. Yang raqib dan atid itu ya, mungkin itu membawa shottingan. Nanti shottingannya itu dikumpulkan,
Di yaumul hisab itulah kita lihat shootingan itu dalam bentuk yang real, ya. Yang real itu mungkin 3 dimensi atau 4 dimensi ya. Jadi kita nanti kan lihat, ya. Ya. Jadi kalau di sini ngantuk begini-begini, itu nanti kita lihat diri kita, ya. Kita lihat kita. Nah, yang kelima, wa dzakaruhumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut orang yang lagi ngaji tadi itu fi man indah, dan disebut-sebut kepada mereka yang ada di sekitar Allah. Mereka yang ada di sekitar Allah itu para malaikat. Jadi kita ini sekarang lagi disebut-sebut Allah, dibangga-banggakan. Adapun ada malaikat yang agak rewel, ya Allah itu kok dibangga-banggakan ya Allah. Itu ya Allah banyak yang ngomong sendiri ya Allah. Utek-utek HP juga ya Allah. Lalu di sana sini juga ngantuk ya Allah. Ya. Kelihatannya pikirannya juga kemana-mana ya Allah. Kok jenengan bangga-bangga-aken itu gimana ya Allah. Ya. Moga-moga Allah jawabnya begini, ya enggak apa-apa. Beres. Ya. Karena kalau sudah disebut-sebut apalagi di sekitarnya pada para malaikat, ya dibangga-banggakan, itu artinya diampuni. Urusan dengan Allah itu cuma satu, yang paling penting, yaitu diampuni. Kalau diampuni selesai. Jangan sholat nggak khusyuk, tapi diampuni kan selesai. Ya, ngaji duduknya nggak karu-karuan, diampuni oleh Allah, selesai. Jadi kurang enak apa kita ini ya? Wis pokoknya mau ngaji tadi. Ada 5 tadi loh ya, ada 5 tadi. Nah cuma ngaji di Muhammadiyah itu bukan ngaji titik, ngaji koma. Ya. Banyak ngaji tapi ngaji titik kurang memberi manfaat pada kehidupan. Kayak Ahmad Dahlan ngaji surat Al-Ma'un itu ya, itu 3 bulan. Ya, karena kelihatannya santrinya itu memandang ngaji itu ngaji titik. Ya, mestinya ngaji itu sesudah ngaji yang melakukan sesuatu yang dituntut oleh apa yang dikaji tadi. Nah, di situ. Lalu mendirikanlah panti-panti asuhan, ya, nah, kan gitu. Ya, sehingga itu dipegangi. Justru dengan ngaji koma itulah Muhammadiyah lalu memiliki banyak dan Aisyah ya amal-amal usaha seperti itu. Tidak hanya soal faham, tidak hanya soal itu, tapi juga soal tatbikun nusus. Tidak hanya fahmun nusus, memahami Al-Quran Al-Hadis, tapi juga tatbikun nusus, ya, menerapkan di situ. Nah, tenang saja, masih sampai jam 1:30 ya, jadi tenang saja. Adapun ada yang tidak kuat, silakan pulang, tidak apa-apa. Ya. Nanti ada 1 saja saya teruskan ya, ada ibu ini saja 1 saja ya, saya teruskan sampai 1:30. Ya. Nah, jadi di situ. Nah, ya. Mari saya teruskan tadi ya. Nah, jadi di dalam kajian falsafah itu ada salah satu mazhab itu punya pandangan manusia itu terdiri dari fisik dan non fisik jiwa. Ya. Lalu dikemas dalam istilah mind body problem. Masalah jiwa dan tubuh, ya, dan tubuh. Ya. Aristoteles
menulis buku De Animos. Kita mengenal istilah animisme, ya. Animisme. Animisme itu faham bahwa segala benda itu punya nyawa, punya ruh. Animisme. Ya. Tapi bagi Aristoteles, jiwa itu mengikuti hukum fisik. Kalau fisiknya rusak, jiwa juga rusak. Fisik hancur, jiwa juga hancur. Karena jiwa mengikuti fisik, maka yang utama adalah fisik. Fisik. Ya. Sehingga lahirlah istilah mens sana in corpore sano. Dalam bahasa Jepang, mens sana in corpore sano itu al-aqlus salim fil jismis salim. Ya, ini bahasa Jepang, orang Jepang yang kesasar ke Saudi Arabia. Ya. Mens sana in corpore sano al-aqlus salim fil jismis salim. Jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Ya. Nah, tadi ya, tubuh kita ini diadakan kemudian untuk mewadahi jiwa kita, ruh kita. Mana yang lebih penting? Ya. Ya. Kedua-duanya penting, karena kalau kita tidak punya tubuh, kita nggak jadi manusia. Ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, yang lebih penting jiwa. Ya. Isi lebih penting daripada bungkus. Nah. Mohon maaf ini yang tua-tua ya, tua-tua. Saya juga termasuk tua ya. Tapi tua fisik ya, saya tua fisik. Kalau jiwanya saya masih 17 tahun ya. Kalau fisiknya kalau dihitung dari lahir ya 71. 71 dibalikkan 17. Ya, kan 17 ya, 17. Jadi begitu. Nah. Jadi ini ibu-ibu mohon maaf yang tua-tua ya. Itu pakai lipstick ya, bukan listrik. Lipstick. Tanah Abang, ada Tanah Abang 2 lipstick ya. Itu diambil semua, jenengan gunakan semuanya, tetap saja ya. Tetap saja enggak akan berubah apa-apa ya. Malah orang nyimpulkan, wah jangan-jangan yang berubah itu ya, jadi begitu ya. Kan beda ketika masih muda ya, jadi masih muda ya. Jadi sehingga itu dan pasti perjalanannya pasti. Sudah nggak usah dipikir, nggak usah dirancang, pasti. Kemana? Ya ke kuburan. Loh iya kan? Kan ke kuburan. Nah, sudah pasti. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena itu yang utama itu. Nah, mens sana in corpore sano itu tidak cocok dengan ajaran Islam. Maka harus diubah menjadi ya, bukan mens sana in corpore sano, tapi mens sano in corpore sana. Soal salah kan jenengan enggak tahu, saya juga enggak tahu. Ya. Nah, ya. Ini kalau nanti sampai zuhur berarti panitia harus konsekuen ya. Ya, panitia harus konsekuen. Ibu-ibu dikasih makan, ya. Kasih makan. Ya. Kasih makan yang enak-enak, jangan yang nggak enak-enak ya. Enak-enak, ya. Sudah tua makannya ndak enak kan kebangetan ya. Ya. Jadi di situ ya. Nah. Jadi mana yang lebih utama? Yang utama jiwa. Ya.
Dan hebatnya ya, situ itu Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu Muslim loh, namanya Wage Rudolf Muslim. Ya, nanti dicek kan Muslim. Itu kok ya diberikan ilham oleh Allah, sehingga ungkapannya bangunlah jiwanya. Baru sesudah itu bangunlah badannya. Hebat itu. Ya, jadi di situ jiwanya yang penting. Itu soal jiwa. Kalau jiwa kita lemah, ya tubuh kita lemah. Ya. Karena itu jangan pesimis, optimis. Ini yang di depan ini, yang tua ini optimis sekali ya, duduk di depan, kan gitu kan? Duduk di depan. Ya. Artinya melangkahnya ke sini kan lebih jauh. Berarti lebih kuat yang tua ini daripada yang muda di belakang. Loh iya kan? Jalannya kan lebih jauh ke sini. Nah. Jadi, pokoknya yang belakang saya habisi ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi pada proses penciptaan manusia itu ya, ada yang namanya hidayah. Sambungannya tadi fahuwa yahdin. Nah, petunjuk itu ada yang sudah diberikan sebelum kita punya tubuh. Tadi alastu birabbikum qalu bala. Inilah fitrah bagian pertama. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Desain Allah ya, fitrah itu desain Allah yang Allah mendesain manusia berdasarkan desain yang dibuat Allah. Fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Nah, fitrah itu yang pertama berupa potensi ya, yang sudah built-in, yang sudah nempel pada diri kita, ada pada ruh kita itu, yaitu fitrah teologis, fitrah bertuhan. Karena itu dalam ilmu antropologi agama, ya, masyarakat bahkan yang primitif pun itu mencari ya di luar dirinya yang lebih hebat. Ya, ada yang menemukan matahari lebih hebat, disembahlah matahari. Ya, misalnya begitu. Ya, karena itu tuntutan yang di sini. Sifatnya potensial ya. Ini betul-betul ya ngajinya agak panjang ya, karena masa ngaji 3 ayat saja 1 ayat nggak selesai ya.